Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam harmoni. Baik, Prof, perkenalkan nama saya Bella Sagita, NIM 19011017 dari kelas BKA semester 4. Baik, di sini saya akan mempresentasikan RPBK yang diampu oleh Profesor Dr. Ike Tudasana MPDKon dan asisten dosen Wayan Eka Pramata SPD. Baik, di sini saya akan mempresentasikan RPBK saya. Baik, yang pertama terdapat cover RPBK. Yang kedua terdapat lembar pengesahan yang terdapat identitas mata kuliah. Korti semester 4 BKA Nima Derita Anggreni, mahasiswa konseling Bella Sagita, dan dosen pengampu Profesor Dr. Ike Tudasana MPD Kons. Lembar identitas terdapat nama mata kuliah, bobot SKS, jumlah pertemuan, jumlah peserta, status mata kuliah prasyarat. Baik, selanjutnya RPBK terdapat nama sekolah, kelas, siklus, pertemuan, alokasi waktu, topik materi, tugas perkembangan, fungsi layanan, bidang layanan, jenis layanan, standar kompetensi, dan kompetensi dasar. Indikator terdapat peserta didik dapat memahami, mengenal, dan mempraktekkan skill mikrokonseling dalam segitiga piramida, yaitu multicultural for client and cultural counselor, yang kedua attending behavioral, yang ketiga client observation skill, yang keempat open and close question, yang kelima incurred paraphrase summarization. Yang keenam, reflection of feeling. Yang ketujuh, reflection of meaning. Yang delapan, focusing client. Yang kesembilan, influencing skill. Yang ke-10, confrontation. Yang 11, skill, screen, and routine the interview. Yang ke-12, persona and theory, counseling skill integration. Yang ke-13, style. Dengan tujuan peserta didik mampu memahami, mengenal, dan mempraktikkan skill-skill microcounseling dalam segitiga piramida skill counseling. Materi yang terdapat adalah multicultural from client and culture counselor, memahami sifat-sifat multicultural from client dan sifat dalam budaya sendiri. Yang kedua, attending behavioral. Mengembangkan sifat-sifat memperhatikan attending behavioral adalah pribadi konselor untuk memperhatikan gerak-gerik konseling dalam proses konseling. Yang ketiga, client observation skill. Mengembangkan sifat pribadi skill pengamatan client observation skill. Contoh adalah kemampuan sifat skill mengamati yang akurat dan konsisten. Yang keempat, open and close question. Mengembangkan sifat pribadi skill menyampaikan pertanyaan terbuka dan pertanyaan tertutup. Yang kelima, incurred paraphrase summarization. Mengembangkan sifat pribadi skill incurred paraphrase summarization. Berikut penjelasannya. Yang A, incurred adalah mengembangkan sifat skill pribadi berani menyampaikan pendapat, opini, perasaan, perilaku di muka umum atau bersama konseling. Yang B, paraphrase adalah mengembangkan sifat skill pribadi untuk menafsirkan dan mengartikan dari komunikasi yang disampaikan konseling. Yang C, summarization adalah mengembangkan sifat skill pribadi menyimpulkan pembicaraan atau komunikasi dari konseling. Yang keenam, reflecting of feeling. Mengembangkan sifat pribadi skill memantulkan perasaan adalah mengembangkan sifat pribadi skill dalam memantulkan perasaan, merefleksi, mengevaluasi perasaan konseling. Yang ketujuh, reflecting of meaning. Mengembangkan sifat pribadi skill memantulkan makna adalah mengembangkan sifat pribadi skill untuk memantulkan, mengevaluasi, memaknai perilaku emosi, pikiran, ucapan, dan kalimat. Yang delapan, focusing client. Mengembangkan sifat pribadi skill memperhatikan konseling
Mewawancara konseling yang berpusat pada masalah pribadi. Aduh, gue potong dong. Kamu ada yang potong nggak? Ulang lagi. Enggak lah. Yang ke-8, fokusin klien. Mengembangkan sifat, pribadi skill, memperhatikan konseli, mewawancara konseli yang berpusat pada masalah konseli, budaya konseli, dan lingkungan konseli. Yang ke-9, influencing skill. Mengembangkan sifat pribadi skill, mempengaruhi, adalah mengembangkan sifat skill dan pribadi konseli yang meliputi yang pertama, mengarahkan, menuntun, menyarankan, dan mensugesti. Yang B, mengembangkan sifat skill pribadi, pikiran logika, bertanggung jawab, dan runtut. Dan C, mengembangkan sifat skill pribadi, menafsir, menduga, komunikasi, ucapan, perilaku, konseli. Yang ke-10, conversation. Mengembangkan sifat skill pribadi conversation adalah kemampuan konselor memperhatikan konseli dalam proses konseling yang terdiri dari mengembangkan sifat skill pribadi dispersion adalah kemampuan konselor mengutarakan ketidaksetujuan kepada kalian dalam proses konseling. Yang B, mengembangkan sifat skill pribadi encourage adalah kemampuan konselor untuk memperhatikan ketidakcocokan yang dihadapi konseli dalam proses konseling. Yang ke-11, skill sequencing and structuring the interview. Mengembangkan sifat skill pribadi skill sequencing and structuring the interview adalah kemampuan konselor mengembangkan dan membuat wawancara yang terstruktur dalam konseling. Yang ke-12, personal and theory counseling skill integration. Mengembangkan sifat skill pribadi personal and theory counseling skill integration adalah kemampuan konselor untuk memadukan dan menyatukan konseling dalam proses konseling. Yang ke-13, style. Mengembangkan sifat skill pribadi style ada kemampuan konselor memahami gaya pribadi dalam memakai teori konseling dalam proses konseling. Baik, selanjutnya adalah teknik konseling modeling. Pengertian teknik konseling modeling adalah sebuah teknik konseling yang diberikan dengan cara menampilkan contoh yang akan ditiru oleh konseli atau siswa dengan cara memberikan contoh gambaran seseorang yang memiliki skill mikrokonseling segitiga piramida tinggi yang akan dijadikan contoh atau model dalam membantu untuk individu membentuk dan meningkatkan skill mikrokonseling segitiga piramida. Prosedur melakukan teknik modeling. Yang pertama, menyebarkan lembaran tes skill mikrokonseling segitiga piramida, menganalisis hasil tes skill mikrokonseling, menyebarkan lembaran kuesioner, menulis dan menyajikan RPBK. Yang kelima, menyaksikan tampilan modeling. Langkah-langkah atau teknik konseling modeling, membentuk peran modeling terkait skill mikrokonseling segitiga piramida, melatih peran-peran modeling dan skill mikrokonseling segitiga, menjanjikan hasil olah data dalam bentuk modeling, menyaksikan modeling, merefleksi tampilan modeling. Baik, yang D, skill counseling. Berikut keterampilan konseling yang harus dimiliki oleh seorang konselor, yaitu multicultural client and culture counseling adalah kemampuan konselor memahami kebudayaan konseling dalam proses konseling. Contoh, mendengar sesuatu yang khas di daerah konseli. Yang kedua, attending behavioral, ada kemampuan untuk memperhatikan gerak-gerik konseling. Contoh, anggukan kepala, senyum, di mana attending behavioral terdiri dari eye contact, kultur aparatus, body language, vocal quality, dan verbal tracking. Yang ketiga, client observation skill adalah kemampuan konselor untuk mengobservasi klien dalam proses konseling. Yang keempat, open and close question adalah kemampuan konselor dalam menanyai pertanyaan terbuka dan tertutup. Yang kelima, contoh pertanyaan tertutup. Apakah adik mengerti dengan apa yang saya sampaikan? Encourage adalah kemampuan konselor mendorong, membesarkan hati, mengorbankan semangat konseling dan proses konseling. Parabase adalah kemampuan konselor menafsirkan dan mengartikan apa yang telah disampaikan dalam proses konseling. Summarization adalah kemampuan konselor memberikan kesempatan kepada konseling untuk menyimpulkan pembicaraan. Yang keenam, reflection of feeling adalah kemampuan konselor untuk merefleksikan perasaan konseling. Reflection of meaning adalah kemampuan konselor untuk merefleksikan arti kata yang dikatakan. Yang kedelapan, fokusin klien adalah kemampuan konselor fokus kepada
konseli. Yang ke-9, influencing skill ada keterampilan yang mempengaruhi konselor dan proses konseling. Yang ke-10 adalah confrontation, adalah kemampuan konselor memperhatikan konseli dalam proses konseling yang terdiri dari dispensis dan encourage. Yang ke-11 adalah sequencing and routing the interview, adalah kemampuan konselor mengembangkan dan menyepakati wawancara yang struktur. Yang ke-12 adalah personal dan teori counseling skill integration, adalah kemampuan konselor memadukan dan menyatukan konseli dalam proses konseling. Yang ke-13 adalah style, ada kemampuan konselor memahami gaya pribadi dalam memakai teori konseling dalam proses konseling. Yang skill peragaan, skill mikro konseling dalam segitiga piramida konseling. Yang pertama, multicultural for client and culture konseling. Contoh pelaksanaan multicultural for client and culture konseling: memberi salam dan saling menghargai budaya satu sama lain serta saling menanyakan kabar dengan etika yang baik. Yang pertama, konselor, bisakah kamu menceritakan perbedaan bahasa yang ada di budaya kamu? Konselor menjawab, ibu mengetahui bahasa kasar adalah tanda keakraban di daerah Buleleng. Konselor, kamu memiliki bakat di bidang tari, cobalah menyentuh sanggar tari untuk mengasah kemampuan. Konselor, sebenarnya kamu memiliki budaya belajar sambil mendengar musik. Konselor, Om Swastiastu, bagaimana kabar Anda? Baik, di sini contoh demonstrasi peragaan. Yang pertama, mengucapkan salam, Om Swastiastu. Yang kedua, menanya kabar dari konseli. Yang B, attending behavioral terdiri dari eye contact, ekspresi wajah, kualitas suara, oh ya, body language, kultur operation, mengucapkan salam. Contoh peragaan, eye contact, body language, dan kultur approach. Baik, selanjutnya client observation skill. Misalkannya melakukan observasi pada seorang dari fisik maupun psikologisnya. Baik, di sini, apakah Anda dapat menceritakan masalah Anda? Saya sangat sulit berkonsentrasi belajar saat di kelas. Apakah teman di kelas suka membuat ribut di kelas? Iya, mereka sering mengajak mengobrol dan membuat keributan di kelas. Sebaiknya, Anda mendiskusikan dengan teman sekelas untuk menumbuhkan suasana belajar yang efektif sehingga Anda dapat berkonsentrasi belajar. Baik, saya akan mendiskusikan dengan teman saya. Open and close question adalah pertanyaan terbuka dan tertutup. Misalnya, coba Anda ceritakan kepribadian Anda. Pertanyaan tertutup adalah siapa nama Anda. Baik, selanjutnya encourage paraphrase dan summation. Encourage, kenapa kamu tidak ikut karate? Karena orang tua saya tidak mengizinkan saya mengikuti eskul karate. Padahal kamu memiliki potensi untuk dapat dikembangkan lebih dalam. Orang tua saya tidak mengizinkan saya karena takut saya mengalami cedera. Baiklah, dapat saya simpulkan, Anda dapat mencoba memberikan pengertian kepada orang tua. Ya, saya akan mencoba memberi pengertian kepada orang tua saya. Reflecting of feeling, contoh demonstrasi peragaan. Kamu tidak sedih, saya sedang mengalami musibah. Saya dapat merasakan apa yang Anda rasakan, bisa Anda ceritakan. Baik, kemarin saya telah dibohongi teman. Baik, selanjutnya refleksi of meaning. Kamu ingin melanjutkan sekolah? Kamu ingin melanjutkan sekolah? Iya. Anda dapat mengambil siswa untuk melanjutkan sekolah. Baik. Contoh fokusin klien. Bagaimana adik belajar agar dapat efektif? Saya belajar saat keadaan ramai. Bukan akan terganggu, tidak, saya merasa lebih fokus. Kalau aku ketawa sendiri ya. Cuma bilang ini, contohnya ini jawab ini. Coba. Yang hal fokusin klien. Bagaimana Anda belajar agar dapat efektif? Saya belajar saat keadaan ramai, bukan akan terganggu, tidak, saya merasa lebih fokus. Selanjutnya, influencing skill. Contohnya, influencing skill. Saya merasa tidak memiliki bakat, maka semua orang memiliki bakat, maka kembangkanlah bakatmu. Yang J, compression. Contoh demonstrasi. Jurusan apa yang orang tua kamu mau? Orang tua saya ingin saya mengambil jurusan IPA. Namun, jurusan apa yang kamu sukai dan inginkan? Saya ingin mengambil jurusan IPS. Yang K,
sequencing and structuring the interview. Contoh demonstrasi peragaan, melakukan interview wawancara dengan salah satu pedagang di Pasar Banyuasin Singaraja yang ia berjualan buah. Selanjutnya, personal employee counseling skill integration. Contoh demonstrasi peragaan, orang tua kamu mungkin orang tua saya berbohong kepada saya. Maka dia menjawab, orang tua kamu mungkin memiliki alasan. Kamu bisa menjelaskan dengan orang tuamu alasannya. Ya, baik Bu. Baik, selanjutnya style. Contoh demonstrasi peragaan. Penggunaan style pribadi saat proses konseling rapi, tata, dan bersih. Baik, sekian hasil presentasi RPBK saya. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf, Prof. Saya tutup dengan Prama Santi. Om Santi Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, salam harmoni.